Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Damayanti dari Prodi Sistem Teknologi Informasi dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama sistem informasi. Komponen utama sistem informasi terbagi atas beberapa bagian. Komponen yang utama pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Hardware adalah segala perintai atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, dan scanner, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis perangkat keras, yang pertama input, yaitu alat yang digunakan untuk masukkan data, contoh keyboard, mouse, CD, dan flash disk. Kemudian yang kedua ada proses, yaitu unit yang mengolah data yang dilakukan oleh perangkat proses, contoh CPU, adaptor, dan Bluetooth. Kemudian yang ketiga itu ada output, alat yang menyajikan hasil atau yang menerima data dari komputer untuk ditampilkan atau dikirim ke perangkat lainnya, contoh monitor ataupun printer. Komponen selanjutnya itu ada perangkat lunak ataupun software. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak berfungsi sebagai jembatan antara pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakannya. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, software yang mengelola sumber daya komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengatur operasi dasar sistem dan menjalankan program aplikasi. Contoh ada Windows dan Linux. Kemudian yang kedua ada aplikasi. Adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi pengguna. Aplikasi dibuat oleh pengembang menggunakan bahasa programan tinggi tingkat diinstal pada sistem pengguna. Contoh ada Microsoft Office dan browser. Kemudian yang ketiga utility. Utility dalam perangkat lunak adalah perangkat yang berfungsi untuk membantu mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan sumber sistem komputer. Perangkat lunak ini juga dapat digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi dan kegunaan komputer. Contoh antivirus ataupun disk cleanup. Komponen yang selanjutnya itu data. Data merupakan salah satu komponen utama dalam sistem informasi yang berperan sebagai bahan mentah. Data dalam sistem informasi adalah kumpulan fakta, angka, teks, atau gambar yang harus dihimpun dengan cermat agar dapat memberikan informasi yang berguna. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai data dalam sistem informasi. Yang pertama, data merupakan komponen penghubung antara manusia dan hardware. Kemudian yang kedua, data menggunakan komponen terpenting dalam database management system. Kemudian yang ketiga, data diperoleh melalui proses pengamatan ataupun pencarian dari sumber-sumber tertentu. Yang keempat yaitu data adalah hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena di alam nyata yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Yaitu komponen selanjutnya adalah prosedur. Prosedur dalam konteks sistem informasi merujuk pada serangkaian langkah atau instruksi yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa semua komponen sistem beroperasi dengan efisien dan konsisten. Berikut pengertian prosedur dalam masing-masing komponen utama sistem informasi. Yang pertama, input. Proses untuk mengumpulkan data, memvalidasi data, ataupun diperlukan sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian yang kedua ada proses. Prosedur yang mengatur cara diproses, termasuk metode analisis dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga ada output. Prosedur yang mendefinisikan cara informasi disajikan dengan didistribusikan kepada pengguna, termasuk format laporan dan cara pengiriman. Kemudian yang keempat, prosedur yang penyimpangan. Prosedur yang menjelaskan cara penyimpan data secara aman dan terorganisir, termasuk pengolahan basis data. Yang kemudian yang kelima, umpan balik. Prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik.
dari pengguna serta untuk melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi hasil. Dengan adanya prosedur yang jelas, sistem informasi dapat berfungsi secara optimal, meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan dalam pengolahan data dan informasi. Komponen selanjutnya ada manusia ataupun people. Manusia adalah komponen utama dalam sistem informasi karena menjadi penggerak utama dalam akses sistem informasi. Tanpa sumber daya manusia yang mempunyai akses sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Manusia berperan dalam sistem informasi untuk menjalankan sistem dan prosedur yang mereka ikuti. Pengetahuan dalam basis data dan gudang data yang besar dapat diubah menjadi pembelajaran yang dapat menafsirkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Komponen terakhir ada jaringan. Jaringan atau networking dalam sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komputer saling berkomunikasi dan berbagi data. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna lain. Jaringan komputer memiliki banyak manfaat seperti transfer data, data yang efisien, lebih banyak penyimpanan data, berbagi pengetahuan secara efisien, keamanan jaringan yang lebih kuat. Itulah tadi hasil dari presentasi mengenai komponen utama dalam sistem informasi. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.